Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita 9 Wali. di Wali Channel. Pada kali ini kita dapat menemani kalian semua pada segmen Ngobrol Pintar. Nah, pada segmen kali ini kita akan membahas tentang demokrasi dan provokasi. Nah, pandangan Abang apa sih mengenai demokrasi ya? Demokrasi dulu mungkin ya, kita akan bahasnya ya. Tentang demokrasi sebagai ya tadi aktivis gitu Bang. Mungkin Bang Jayan terlebih dahulu. Demokrasi itu kan keniscayaan suatu konsep bagaimana menata negara. Itu yang kita pahami, bahwa dalam tata kelola kenegaraan ini satu konsep dan ide itu memang yang tepat ya demokrasi saat ini. Apalagi mengelola sebesar negara Indonesia. Kalau tanpa demokrasi, kemungkinan tujuan-tujuan dari bernegara akan repot. Ditambah lagi demokrasi ini kan satu hasil impian daripada Pandey Fathers, para pendiri bangsa dan para ulama tentunya di dalam sana. Kalau ada beberapa profesor mengatakan bahwa memang satu sistem demokrasi itu tidak menjanjikan surga, tapi paling tidak mencegah neraka. Kalau tanpa demokrasi kan kita nggak bisa mengumumkan pendapat, nggak bisa bebas berserikat, nggak bisa bebas mengeksplor ide dan gagasan seseorang maupun kelompok. Pun juga kalau tanpa demokrasi kita mungkin nggak bisa berserikat, nggak bisa bebas berorganisasi. Itu. Berarti kata Abang kan demokrasi itu bebas ya, kebebasan berserikat, kebebasan berpendapat. Nah, berarti ini ada hal yang harus kita garis bawahi Bang ya. Nah, kebebasan ini kan orang banyak mengartikan nih, bebasnya itu bebas kemana nih arahnya? Nah, ke hal positif kah, ke hal negatif kah? Terkadang kan masyarakat Indonesia khususnya gitu ya, banyak yang salah mengartikan gitu Bang. Mereka tahu nih, kita itu bahwasanya negara demokrasi gitu, yang bebas berpendapat, tapi pendapat mereka yang salah gitu. Gimana tuh tanggapan? Mungkin Bang Eka kali ya? Silakan Bang. Iya. Ya, sebetulnya kan kalau dari sisi bahasa itu kan dampak daripada proses reformasi ya. Kita ke beberapa era sebelumnya kan banyak mengalami perubahan-perubahan siklus dalam berdemokrasi. Di era Orde Lama pun sistem demokrasinya berbeda sekali. Orde Baru pun demikian, dan juga reformasi. Kalau kita kembali ke definisi kan, demokrasi ini sebetulnya bukan bahasa Indonesia, diambil dari bahasa Yunani yang pada dasar katanya itu demokratia, demos dan kratos. Inti daripada substansi daripada demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Kalau merujuk pada teorinya Abraham Lincoln itu dia bilang bahwa dari rakyat untuk rakyat. Artinya memang kedaulatan rakyat di situ menjadi prioritas, di mana aspirasi, kebebasan berpendapat, dan juga dalam menyampaikan aspirasi itu sangat terbuka di negara demokrasi. Namun pada prakteknya, seiring berjalannya waktu, seperti yang di awal disampaikan bahwa di setiap momen, di setiap sistem pemerintahan itu siklus demokrasinya berbeda. Di era saat ini misalnya 2 periode Presiden Joko Widodo pun demikian. Bagaimana hasutan, kemudian juga narasi-narasi provokatif ini kan sangat simpang siur lah ya di media sosial, dan ini sebetulnya bukan menjadi bagian daripada hak kebebasan berpendapat, karena ya kita bisa membedakan lah ya mana yang hasutan, mana yang memang betul-betul murni lahir daripada kebutuhan dan hak prinsip masyarakat. Tadi kebebasan demokrasi itu kebebasan berpendapat. Itu enggak, itu bukan definisi, tapi output dari kita memilih sistem demokrasi. Oh iya. Bagian dari proses yang tadi Abang bilang ya Bang ya. Berarti
berarti demokrasi ini apa ini memang? Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan. Iya, kita kan banyak mengenal ada pemerintahan kerajaan, otoritarian, gitu kan. Dan ada juga negara yang memilih sistem pemerintahan yang militerisme kan. Nah, kebetulan bangsa Indonesia ini kan terdiri dari beragam latar belakang, suku, agama, maka paling pada kita memutuskan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang pada saat itu dan saat ini tepat diterapkan dalam sistem pemerintahan kita. Menurut Abang sudah tepat? Sejauh ini sudah tepat. Sejauh ini sudah tepat, namun pada prakteknya kita harus sama-sama menggali dan menyadarkan diri segenap masyarakat bahwa kebebasan ini kan, bebas ini kan bisa juga, kebebasan saya itu dibatasi oleh kebebasan orang lain, kira-kira begitu. Kesadaran itu harus ditanamkan. Berarti ada batasannya intinya ya? Oh Bebas, iya, namun ada jelas. batasan. Ya, karena hakikatnya manusia hidup nggak bisa lepas dari sistem atau aturan main ya. Kita sebagai manusia itu kan hidup beragam identitas. Saya sebagai warga Indonesia, otomatis saya harus mengikuti aturan main yang ada. Dan saya sebagai agama Islam, ya saya harus mengikuti syariat Islam. Kira-kira gitu lah ya. Kesadaran itu yang harus muncul di benak dan juga pikiran-pikiran masyarakat. Oke, nah tadi yang abang bilang, nah di Indonesia ini kita memilih sistem demokrasi ya bang ya, karena sistem demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang Indonesia pilih. Nah berarti kali ini harus ada kestabilan ya, kestabilan dengan beragam budaya yang ada di Indonesia. Nah menurut abang nih, faktor apa sih yang mempengaruhi kestabilan demokrasi sendiri gitu? Ini ke siapa ini? Ke siapa aja deh, boleh ke Bang Jayan. Sebenarnya kalau demokrasi itu terus mengalami transisi sih ya. Ya. Kalau kita lihat secara historis, bagaimana dulu setelah Indonesia merdeka, itu kan sempat menggunakan sistem presidensial, di mana sistem presidensial ini menempatkan presiden sebagai kepala negara dan sebagai subjek atas kebijakan-kebijakan. Namun kemudian ditarik lagi sampai sempat muncul juga demokrasi liberal yang pertama waktu itu, banyak partai politik. Kemudian terjadi banyak goncangan stabilitas di sana kan, stabilitas politik, karena banyaknya kepentingan yang masuk ke Indonesia. Sampainya kemudian kita juga tahu dulu di era Soekarno mengeluarkan dekret presiden kan, demokrasi terpimpin. Namun ini juga pada akhirnya bergejolak, mengalami stabilitas yang kurang baik. Sampai terus menerus ini diformulasikan. Jadi sampai Orde Baru, kemudian Orde Baru juga dalam praktek demokrasi Pancasilanya tidak Masih semua. ya, semula kira-kira ya, dengan jargon demokrasi Pancasila, tapi kemudian banyak yang dilanggar atas prinsip dan substansi demokrasi tersendiri, sampai akhirnya bergejolak reformasi dan sampai sekarang. Kemudian bagaimana dengan stabilitas negara dalam proses demokrasi ini? Kalau saya pikir demokrasi pasca reformasi itu lebih banyak mengalami, sisi lain mengalami kemajuan, tapi sisi lain juga banyak yang kita belum sadar bahwa setiap perilaku demokrasi kita sebagai individu maupun sebagai kelompok warga negara itu pun juga diikat oleh aturan, diikat oleh konstitusi. Jadi kalau ditanya batasannya apa demokrasi itu, ya batasannya konstitusi. Kita harus menghargai konstitusi yang berlaku di Indonesia. Jadi kita menjalankan demokrasi itu sesuai dengan rule-nya adalah ya undang-undang yang sudah mengatur tatanan hidup bermasyarakat kita kan. Nah, soal stabilitas itu sih soal bagaimana kita mengelola suatu negara. Kalau demokrasi ini dijadikan satu langkah yang tujuannya adalah masyarakat, maka stabilitas itu betul-betul akan terjadi. Kenapa? Karena
seperti yang tadi disebutkan bahwa intisari daripada demokrasi itu adalah menempatkan rakyat sebagai subjek setiap pembangunan, menempatkan rakyat sebagai subjek tata kelola negara. Kalau hak rakyat, kemudian juga kewajiban pemerintah itu terpenuhi dengan baik, saya pikir dalam menata kelola bangsa itu bisa stabil. Berbeda misalnya kalau ada kepentingan-kepentingan lain, karena banyak juga yang membajak demokrasi atas nama demokrasi, tapi kemudian mempunyai tujuan-tujuan tertentu untuk kepentingan golongan maupun kelompok. Itu lagi. Kalau sekarang berarti dari tadi ya kan banyaknya penjelasan yang Abang jelaskan tentang kestabilan demokrasi, ya kan? Menurut Abang nih, sekarang itu udah stabil atau belum? Terlepas dari banyaknya kepentingan kelompok gitu di negara kita, apalagi soal demokrasi ini. Tinggal kita lihat indikator kestabilannya apa, indikator ketidakstabilannya apa. Kita ukur kan. Contohnya? Kalau saya tadi mengatakan selama pemerintah melakukan tanggung jawabnya dengan baik dan selama hak masyarakat itu terpenuhi, maka ini akan terjaga stabilitasnya. Saya pikir di era pasca reformasi demokrasi mengalami kestabilan karena tidak ada di sana gerakan-gerakan revolusi yang sampai kemudian menumbangkan presiden atau menumbangkan pemerintah. Soal bagaimana narasi, kemudian diskursus yang berkembang dari fase ke fase, ini kan soal menggali khazanah, karena lagi-lagi ya demokrasi di Indonesia saya pikir saat ini masih mengalami transisi, terus-menerus berupaya menemukan satu wujud yang ideal, mencari bentuk yang ideal, kira-kira begitu. Bentuk ideal demokrasi itu seperti apa namanya? Ya, bentuk ideal demokrasi itu di mana kedaulatan rakyat itu tadi betul-betul sekarang terpenuhi, atau hak-hak yang rakyat itu supremasi hukum dan lain sebagainya itu betul-betul terpenuhi. Kalau misalkan masih ada penanganan hukum yang tebang pilih, ya berarti kita masih belum menjalankan demokrasi dengan baik. Kalau masih ada kesenjangan, ya berarti ya kita masih belum mengaplikasikan demokrasi itu secara baik. Oke, buat tunaikan. Siap. Tadi soal pemimpin negara kan sempat dibahas ya. Menurut tunaikan, pemimpin negara ini harus gak sih gitu, menjadi role model gitu, menjaga kestabilan dari demokrasi tersebut gitu. Oh iya, justru bukan hanya role model. Kalau role model itu kan tidak memaksakan kehendak gitu. Ibaratnya kita punya model gitu kan, kita tidak dituntut untuk ikut atau enggak dengan gaya model tersebut. Tapi kalau seorang pemimpin negara, selain daripada dia role model, juga punya skema bagaimana narasi itu sampai dengan masyarakat gitu, selain daripada menjadi teladan bagi rakyat. Stabilitas demokrasi sebetulnya kan ya bukan soal stabilitas demokrasi kalau menurut saya, tapi soal stabilitas politik. Karena kita ini kadang sulit membedakan mana demokrasi, mana politik kan, kira-kira begitu, ya kan? Nah, dua poin ini saling dicampur adukan. Seperti apa tuh? Ya, misalnya seolah-olah menjadi aspirasi rakyat, gitu kan? Namun akhirnya justru dengan kepentingan politik. Beberapa waktu terakhir kan ada gerakan perubahan sistem pemerintahan, gitu kan? Dan memang pada prinsip kami di HMI, di awal pembentukan organisasi HMI ya salah satunya adalah mempertahankan NKRI, kemudian juga syiar Islam. Artinya memang NKRI ya prinsip kami adalah harga mati. Ketika memang ada gerakan-gerakan di luar itu, maka kami akan menjadi yang vokal bersama kawan-kawan organisasi lain. Sebetulnya memang kalau bicara soal demokrasi, simpel cirinya. Di antaranya selain daripada supremasi hukum, kemudian juga hak-hak masyarakat berpendapat,
juga kebebasan pers, kemudian juga prinsip penerapan hak asasi manusia, dan juga regulasi yang keberpihakan terhadap masyarakat. Nah, ciri-ciri ini yang sebetulnya bisa kita pelajari, bisa kita dalami bersama. Artinya memang kalau poin-poin ini belum terwujud dan belum bisa diimplementasikan oleh pemerintah saat ini sebagai pemangku kebijakan, ya sangat wajar ketika ada beberapa kelompok, beberapa elemen yang menyuarakan hal yang berbeda. Dan ini tentunya perlu ada komunikasi-komunikasi politik gitu kan, komunikasi-komunikasi politik yang ditempuh dalam rangka, karena stabilitas politik itu kenapa memang dibutuhkan, itu gimana pun hukum kita ini diproduksi dari politik, ya kan? Ekonomi pun demikian, diproduksi dari politik. Artinya apa? Politik ini menjadi induk dari pertumbuhan ekonomi, dari sistem pendidikan kita, kemudian dari regulasi atau hukum yang kita terapkan. Maka dari itu stabilitas politik ini perlu bisa menjadi prioritas. Politik yang seperti apa tuh? Ya politik, maksudnya politik seperti apa gimana? Ya, yang bisa menstabilkan. Ya, stabilitas politik itu perlu. Makanya kenapa negara saya pikir punya infrastruktur yang lengkap lah ya. Maka ada yang bilang, misalnya pemimpin kalau harus melulu mikirin politik, kapan ngebangunnya? Saya kira itu statement yang sangat ngawur. Kenapa? Karena negara sangat lengkap infrastruktur, gitu loh. Mereka yang concern misalnya bicara tentang ekonomi, concern bicara tentang pembangunan infrastruktur, dan ada juga bagian yang memang pun concern bicara soal stabilitas politik. Makanya semua ini harus bisa berjalan beriringan. Misalnya kayak sekarang COVID-19 lah ya. Ini kan soal kesehatan juga soal ekonomi. Betul banget, kan? Maka gimana caranya dua-duanya ini bisa berjalan beriringan, menerapkan prokes, kemudian juga 3M gitu kan, pakai masker dan sebagainya. Juga beberapa tempat pergerakan ekonomi di tengah-tengah masyarakat tidak terlalu dibatasi dengan ketat gitu kan, yang semula kita bisa sama sekali nggak boleh buka. Ya, saya termasuk pegiat usaha kuliner, sangat berdampak sekali gitu kan. Selain daripada harga bahan pokok yang memang melambung, dan kadang-kadang juga agak repot kalau ada misalnya Pol PP lewat apa. Tapi ya dengan kebijakan saat ini bagaimana pemerintah bisa beriringan antara penanganan kesehatan juga penanganan ekonomi. Nah, ini harus bisa disambut baik dengan masyarakat gitu kan. Nah, berarti menyambung tadi yang abang bilang ya tentang kestabilan politik. Berarti secara nggak langsung kan politik itu mencakup semua elemen ya. Oh iya. Iya, pendidikan, ekonomi, semua lah gitu. Nah, menurut abang nih, berarti harus ada oposisi itu penting nggak sih bang di dalam politik nih untuk menjaga kestabilan politik itu sendiri gitu bang? Kalau dalam konstitusi kita itu kan nggak ada mengenal oposisi juga ini ya. Iya. Nggak ada istilah itu. Itu tuh lahir dari netizen aja. Nah, gitu kan. iya. Artinya bottom up lah ya. Ada atau tidaknya oposan dalam suatu sistem pemerintahan, saya pikir check and balancing, kritikan-kritikan itu harus selalu ada, gitu kan. Misalnya kami sebagai mahasiswa, moral force, kemudian juga social control itu kan menjadi peran dan fungsi kami, gitu kan. Ketika memang kami dianggap pro atau kontra pemerintah, ya itu hak mereka bernilai karena hak kami, gitu kan, menjalankan fungsi kan begitu. Orang misalnya mau bilang kami kontra pemerintah, ya itu hak dia, karena nggak ada kedaulatan kami untuk mengarahkan pikiran orang lain, gitu kan. Berarti intinya keterlibatan kita itu sangat penting ya bang. Terserah mereka gitu mau berpikir kita apakah pro ataukah kita kontra terhadap hal tersebut karena gitu ya bang. Konstitusi kita tidak bicara soal oposan, tidak bicara soal pro pemerintah, kontra pemerintah, nggak ada itu istilahnya. Oke, abang ini tipe yang pro apa kontra nih sama pemerintah? Ya, kalau saya sih selagi memang kebijakan itu betul-betul dirasakan masyarakat, tentu kita dukung. Ketika memang itu bertentangan dengan hak-hak prinsip kedaulatan rakyat, kita paling depan, kira-kira begitulah ya. Cocok itu. Jadi ya clue-nya adalah soal rakyat. Demokrasi tadi, kata Abraham Lincoln, bicaranya tentang dari rakyat untuk rakyat. Oke, nah berarti ini agak menyinggung sedikit tentang undang-undang ITE bang ya, yang sekarang lagi marak-maraknya nih.
Nah, kita mungkin abang-abang juga pernah dengar ya, bahwasannya Presiden Jokowi pernah bilang, kalian silahkan mengkritik pemerintahan ataupun diri Pak Jokowinya pribadi gitu. Nah, tapi ternyata ada undang-undang ITE nih. Di situ banyak banget hal-hal yang membuat apa ya, kondisi masyarakat kita tuh kisruh gitu loh. Netizen itu banyak hal-hal yang memang seharusnya nggak dilaporkan, jadi dilaporkan gitu bang. Nah, tanggapan abang itu gimana sih perihal peran undang-undang ITE ini sebenarnya penting atau enggak sih untuk menjaga tadi kestabilan politik gitu kan, menjaga sistem pemerintahan kita gitu. Boleh, Bang Jayan? Bang Ya. Jayan, silakan. Ya sebetulnya apa, kita ini kan punya prinsip nggak boleh salah tapi nggak boleh bohong ya. Sekarang dunia teknologi informasi begitu pesat, bahkan bisa jadi lapangan dalam tanda kutip ya, lapangan pertempuran politik, lapangan pertempuran budaya, sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Lebih efektif seseorang itu menyampaikan sesuatu melalui media sosial. Yang salah itu ketika menyebarkan informasi melalui media sosial tapi bohong, informasi hoax dan lain sebagainya. Itu kan yang bisa merusak tatanan sosial di masyarakat. Terus juga provokasi yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu kan banyak disampaikan melalui media-media sosial. Nah, soal penting atau tidak undang-undang ITE itu ya, kalau saya pikir itu sangat penting untuk mengkontrol aktivitas masyarakat di media sosial. Kalau tidak ada kontrol, tidak ada umbrella ya, tidak ada aturan di sana, maka masyarakat bebas saja mau melakukan kebohongan di media sosial, mau menyebarluaskan hoax dan lain sebagainya. Nah ini kan kalau tidak ada aturan, maka kita nggak bisa mengkontrol, dan pemerintah dalam hal ini pihak yang berwajib itu kan tidak bisa membatasi. Akhirnya apa yang terjadi? Masyarakat berjalan tanpa aturan. Pertempuran pengaruh di media sosial dibuka sebebas-bebasnya tanpa aturan. Nah ini akhirnya apa? Dampaknya, implikasinya yang merusak tatanan sosial masyarakat, saya pikir. Oke. Tapi gimana sama yang mengkritisi sesuatu gitu? Karena ini konteksnya dia mengkritik tapi dilaporkan gitu. Ya tinggal mekanisme hukumnya aja yang berjalan secara adil. Itu kan kita kalau sudah kaitan dengan undang-undang, itu kan udah ada aturannya, sudah ada siapa yang harus menindaklanjuti. Kalau masyarakat merasa dirugikan atas cuitan seseorang, ya masyarakat juga punya hak untuk melaporkan itu. Karena apa? Karena ketika seseorang melakukan kebohongan di media atas nama pribadi, itu kan bisa merusak moral dan bisa merusak nama baik seseorang. Nah, oke. Terkait moral ya bang ya. Berarti kan gimana nih tanggapan abang mengenai norma moralitas atau kesusilaan ya? Biasanya kan itu tuh disebabin sama tadi dia mengkritik nih, padahal niatnya untuk membangun, tapi dilaporkan. Akhirnya kan secara mentalitas dia terganggu, ya kan, merasa tidak nyaman. Nah, menurut abang hal ini termasuk bagian dari provokasi nggak sih di dalam sistem pemerintahan kita gitu loh? Kayak contoh Rocky Gerung kan sebenarnya mengkritik pemerintahan Jokowi kan. Nah, tapi di situ ada yang melaporkan. Tanggapan abang gimana nih? Mungkin Bang Eka boleh? Kalau saya melihat begini ya, kadang dalam satu fenomena belakangan inilah kita sering dibenturkan dengan dukung tidak mendukung, pro kontra. Terakhir misalnya pemerintah lempar isu tentang undang-undang ITE. Masyarakat selalu dibenturkan dengan dua poin itu. Kita ini sudah terlalu dalam
fragmentasinya, polarisasi di tengah-tengah masyarakat, kemudian masyarakat membelah gitu kan, beberapa suami istri ribut kan gara-gara isu pemerintahan. Artinya apa? Yang miss dari persoalan ini, dari kondisi ini adalah kurang adanya ruang-ruang diskursus gitu loh. Kalau misalkan ruang-ruang diskursus ini dibuka secara lebar, orang akan mengeluarkan apa yang menjadi pikiran-pikirannya gitu kan. Ya bicara soal undang-undang ITE, tapi secara prinsip kita butuh itu karena kemajuan teknologi dan lain sebagainya. Kebebasan pun harus dibatasi dengan kebebasan yang lain, tentunya dengan undang-undang ITE. Nah, cuman kan pada prinsipnya ada beberapa misalnya dari pihak istana pun mengakui bahwa dari undang-undang ITE yang ada ini kan banyak pasal-pasal karet gitu kan. Iya. Tapi ada sebagian lain dari bagian istana menganggap bahwa tidak ada. Nah, ini kan ada misleading di situ. Perlu adanya. Makanya perlu revisi kan. Nah, iya, maka dari itu perlu adanya komunikasi yang baik lah ya. Kita ini nggak sekali dua kali mendengar misalnya menteri bilang A, wakil menterinya bilang B, presiden bilang A, menterinya bilang C, kan begitu ya. Nah, maksud kami rakyat ini kan selalu disuguhkan dengan drama-drama demikian. Nah, maka dari itu konkret aja sebetulnya kalau rakyat, gitu kan? Apa yang menjadi kritikan masyarakat terhadap undang-undang ITE itu menjadi diskusi kita bersama, yang kemudian itu betul-betul semua pihak terlibat gitu. Oke. Nah, soal provokasi nih, gimana sih cara membedakan demokrasi yang tidak provokasi ini seperti apa? Gitu. Sebetulnya kan ada beberapa tahapan lah ya. Provokasi itu bagian daripada agitasi. Pertama, itu level pertama itu ajakan. Misalnya begini, ayo kita makan, itu ajakan. Baru pada level kedua itu persuasi. Woi makan gitu kan. Nah, sedikit memaksa. Tapi kalau udah pada tahapan provokasi, itu biasanya ada embel-embel. Lama banget lu, buruan makan, terlapar lu. Nah, ada dampak gitu loh. Ada dampak berikutnya. Nah, ciri-ciri ini kalau misalkan kita misalnya pegiat media sosial, biasanya dia misalnya menyampaikan hal dan maksudnya terhadap undang-undang ITE gitu kan, baru kemudian di akhir dia mengeluarkan, kalau lu nggak kontra pemerintah misalnya, kalau kita kritik dikit-dikit di penjara lo gitu kan. Nah, itu provokatif karena ada dampak dari maksud yang disampaikan. Nah, itu sebetulnya teori saya aja sih dalam mengamati beberapa pegiat-pegiat inilah media sosial. Iya. Kemudian ketika berbicara dilaporkan ya, apakah pemerintah sekarang itu menghambat sistem demokrasi? Gitu. Nih, Bang Gayang. Kalau intinya kan begini, semua masyarakat itu sama kedudukannya di mata hukum dan lain sebagainya. Kalau ada sebagian masyarakat yang merasa dirugikan atas perilaku masyarakat yang lain, ya itu berhak untuk melaporkan gitu. Nah, persoalan bagaimana penanganan kasus hukumnya, nah kita percayakan aja kepada pihak yang berwenang dengan mekanisme yang berlaku. Ya, makanya kan kata Kapolri itu kalau untuk pelanggaran ITE kan yang bersangkutan yang melaporkan. Yang bersangkutan. Misalnya Ketum Giant menghina saya di internet, Ya. maka yang berkewajiban melaporkan itu saya. Ya. Gitu. Tapi memang kebanyakan kan sekarang ya, Ya. bukan si korbannya yang Betul. melaporkan, Iya. namun ada oknum terkait yang melaporkan. Ya itu sih tinggal bagaimana kita selaku masyarakat menilai mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang baik kita ikuti, yang nggak baik ya kita hindari. Kalau saya sih memaknai resistensi mengenai ITE ini bukan undang-undangnya, tapi perilaku masyarakat memanfaatkan media sosial ini yang saya gandrungi. Ini bisa jadi resisten karena apa? Karena kayak yang dibilang sama
sahabat Eka ini eh, agitasi, provokasi. Nah, itu yang mesti diantisipasi sekarang. Bagaimana misalkan perilaku sekelompok orang yang mempunyai kepentingan ini harus sama-sama kita counter. Artinya sekelompok yang mempunyai kepentingan ini mempunyai niatan tersendiri untuk merusak tatanan demokrasi, tatanan sosial. Kalau tadi bahas mengenai soal stabilitas politik ya misalnya, kalau saya pikir fair juga kita katakan masih banyak para elit yang memperlakukan politik itu sebagai alat bukan untuk semata-mata kesejahteraan masyarakat, tapi menjadikan politik itu sebagai alat untuk meraih kekuasaan. Akhirnya kita dapat menyimpulkan bahwa kita lebih cenderung memperilakukan politik itu tujuannya untuk kekuasaan. Jadi kalau kita dapat bedakan ada dua karakter ya. Ada politik kekuasaan, ada politik kebangsaan. Yang kurang dari kita itu mengimplementasikan politik kebangsaan. Bagaimana kebangsaan ini lebih penting ditempatkan ketimbang kekuasaan. Banyak provokasi yang terjadi karena tujuannya kekuasaan. Menanggalkan proses kebangsaannya. Itu kira-kira. Ya, terkait provokasi tadi ya, berarti kan ada sebagian masyarakat nih yang memiliki kepentingan gitu. Biasanya yang langsung berkecimpung itu bukan orangnya ya, Bang ya, yang kayak tadi melaporkan undang-undang kita. Biasanya oknum-oknum tertentu gitu. Nah, biasanya oknum ini nih yang sering nyebar hoax gitu ya. Nah, menurut Abang nih, gimana tanggapannya perihal hoax itu merupakan salah satu pemicu provokasi terbesar atau enggak sih? Gitu. Pasti, karena memang tujuan daripada penyebaran konten-konten atau isu-isu ini kan salah satunya adalah untuk mengganggu stabilitas. Dengan tidak stabilnya politik di negara kita, maka pembangunan ekonomi, infrastruktur pasti itu akan terganggu. Karena muaranya adalah di sana, dari politik ke hukum, ekonomi, pembangunan dan sebagainya, itu adalah induknya. Maka kalau udah sumbernya diserang, akan tergoncang. Sementara kan yang berkepentingan terhadap Indonesia ini kan tidak hanya kita sebagai warga negara kan, Betul. mereka yang berwarga negara A, berwarga negara B itu pun berkepentingan terhadap negara kita. Nah, kita sebagai warga negara itu harus menyadari itu. Nah, maka dari itu bijaklah gitu kan. Bijak ini dalam artian kita sudah disodorkan misalnya beberapa kabar berita, nah perlulah juga di cross check kan begitu, keabsahannya, kevalidasinya, tidak lantas itu kemudian terima share. Nah ini kan perilaku warga negara yang tidak bijak dalam menggunakan teknologi informasi. Ya, kenapa sih emang masyarakat kita tuh mudah banget terprovokasi? Apalagi kecanggihan media sekarang kan, gitu. Masyarakat kita tuh mudah banget setuju sama satu statement gitu. Soalnya si A mengatakan A, terbawa lah gitu. Hingga akhirnya dia beranggapan bahwa oh benar ya ternyata pemerintah sekarang itu begini. Kayak gitu. Itu kenapa tuh bisa kayak gitu? Ya banyak faktor, salah satunya bisa jadi kurang sosialisasi. Oke, siapa yang sosialisasi nih? Bisa dari pemangku kebijakan, bisa juga dari kita-kita ini yang sadar. Sebetulnya kan kita pernah dengar istilah post-truth lah ya. Satu kebohongan yang dilemparkan dengan terus-menerus, maka akan seolah-olah jadi seperti sebuah kebenaran gitu. Nah, maksud ini kan sering kita bahas di beberapa momen-momen diskusi lah ya soal post-truth ini. Nah, maka dari itu kita juga jangan sampai kalah star gitu loh. Mereka aja yang membawa berita-berita hoax, berita-berita yang tidak benar aja gencar gitu kan. Kita yang punya prinsip misalnya dakwah, syiar, kebenaran,
ya loyo-loyo gitu kan, apalagi kan ini anak-anak muda yang memang saya kira presentasinya kan sangat tinggi lah, pengguna-pengguna media sosial, pengguna-pengguna teknologi informasi ini pasti didominasi oleh kelompok muda, kelompok milenial. Nah, maksud kami juga mengajak nih kawan-kawan yang lain gitu kan, teman-teman muda, mahasiswa juga yang lain, ayo kita bareng-bareng gitu loh. Kalau kita nggak bisa ngebantu yang lain, paling tidak kita bantu meluruskan bahwa ini hoax, ini benar, ini kurang baik, ini baik, kira-kira gitu loh. Oke, sebelum kita ke closing statement ya Bang ya, ada satu pertanyaan lagi nih. Menurut Abang sebagai aktivis ya, berapa persen sih indeks demokrasi di Indonesia hari ini? Persen aja ini mah. Ya kalau itu kita nggak boleh langsung memprosentase karena itu harus melalui tahapan penelitian. Ini berdasarkan Ada penelitian Ini kaidahnya. mah berdasarkan ini aja Bang, apa pandangan Abang nih gitu sebagai aktivis lah gitu kan. Ada kaidahnya, ada mekanismenya, itu kan harus dipertanggungjawabkan secara akademik. Kita nggak boleh ngasal bicara 70%, 80%, 90% nggak boleh. Itu ada, karena itu bisa provokatif juga ya. Oh gitu. ada kaidahnya itu. Iya, kita tadi bahas provokasi, ujungnya kita memprovokasi. Oke, mungkin untuk segmen kali ini segitu aja ya pertanyaan dari kita. Mungkin harus ada closing statement nih dari Bang Eka dan Bang Jayan. Mungkin Bang Eka dulu deh, boleh closing statement untuk perihal demokrasi dan provokasi, dan mungkin untuk pesan-pesan untuk semua milenial ya yang sekarang gitu Ya, tentunya. baik teman-teman sekalian, para pemirsa Biwali Channel, Betul jangan sekali. lupa subscribe channelnya. Oke, benar banget. Buat teman-teman mahasiswa, aktivis, lintas generasi, subscribe Biwali Channel. Soal demokrasi dan provokasi, saya kira founding father kita sudah sangat tepat memilih demokrasi menjadi sistem pemerintahan kita. Tinggal kita ini sebagai penerus bisa memanfaatkan dan memaksimalkan itu, upaya untuk mempererat kondisivitas, mempererat tali ukhuwah kita sebagai warga negara. Kita berdampingan dengan yang berbeda latar belakang gitu kan. Kemudian kaitannya dengan isu-isu sara, hal-hal yang provokatif. Maka dari itu teman-teman mahasiswa, anak muda yang lain bijak dalam menggunakan dan juga memaksimalkan perkembangan teknologi informasi. Mari kita sama-sama menjadi pilar-pilar demokrasi, kita sama-sama menjadi benteng di mana menjaga kondisivitas dan stabilitas agar pembangunan infrastruktur, ekonomi, penanganan COVID, kesehatan dan lain sebagainya ini bisa ditangani dengan baik. Cukup itu dari kami. Bila kita hidayah. Assalamualaikum. Mungkin dari Bang Jayan boleh closing statement. Ya prinsipnya tadi dikatakan eranya sekarang itu kan post-truth era, karena pasca kebenaran. Jadi kebohongan yang terus disampaikan itu akan menjadi sebuah kebenaran, akan terdampak pada kepercayaan publik terhadap suatu kebohongan kan. Artinya kita sebagai kelompok muda, kelompok mahasiswa harus sama-sama sadar dan harus kemudian menjadi aktor atas persoalan stabilitas negara ini. Jangan sampai kemudian kita malah terprovokasi atas narasi-narasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu. Intinya kita percayakan bahwa, dan saya juga sangat yakin bahwa perjalanan demokrasi di Indonesia meskipun sekarang kita terus mengalami transisi, ya kita sebagai generasi harus betul-betul meluruskan apa yang bengkok, bukan juga membengkokkan apa yang sudah lurus kan. Yang sudah lurus kita ikuti sesuai rule-nya. Kita lagi-lagi harus menjadi aktor atas kestabilan politik, ekonomi, budaya agar ke depan arah bangsa ini betul-betul ideal dan kita yang nanti akan mengisi. Kalau sekarang ini kita tidak peduli terhadap persoalan itu, menyerahkan semuanya terhadap pemimpin, terhadap wakil rakyat. Saya pikir pemimpin dan wakil rakyat itu kan punya batasan
punya batasan pengetahuan, batasan tenaga, waktu, serta pikiran. Artinya yang baik kita dukung, kita dorong, yang buruk kita luruskan. Itu aja. Dan satu lagi, kita harus menjadi aktor atas stabilitas itu tadi. Dan jangan sampai ikut malah terprovokasi. Oke, mungkin itu ya. Kalian sekali boleh tepuk tangan dong. Oke. Sangat luar biasa sekali penyampaian atau diskusi kita ya kan pada segmen kali ini. Terima kasih kepada Bang Jayen dan Bang Eka yang sudah menyempatkan waktunya. Jangan kapok. Sama-sama. Iya. Ya, semoga selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang berlimpah. Amin. Dan kita harus tetap sehat ya Bang ya, karena di kondisi sekarang yang pandemi ini. Gitu. Jadi mungkin hanya itu ya yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.